Siang ah. Sekelompok pecundang. Bahkan nenek tua saja tidak bisa diatasi. Malah aku yang harus turun tangan, hehehe. Kamu tidak bilang ke dia kalau keluargaku dari keluarga MA sedang berurusan. Tidak bilang, kalimat selanjutnya lebih kejam. Bajingan itu siapa sih? Berani-beraninya mengusik keluargaku MA, aku mau habisi dia. Hei hei, lihat itu. Kita datang untuk membalas nyawanya. Gula batu sudah dituangkan. Mama, ada yang tidak beres. MA Yilong datang. MA Yilong adalah putra muda keluarga MA Group. Keluarga mereka bersembunyi di sini. Kita tidak bisa melawan mereka. MA Yilong, MA Yilong. Aku anak malang. Mati pun tidak tenang. Mama, jangan takut. Aku ada di sini, tidak akan terjadi apa-apa. Kamu cepat pergi. Tidak boleh terus-terusan membebanimu. Cepat pergi. Cepat pergi. Cepat. Mama. Mau kemana, nenek? Kamu mau bunuh diri, atau aku yang antar kamu ke alam baka? Buku keluarga siapa yang sudah dibuka? Bajingan itu benar-benar kamu perlihatkan. Siapa yang tidak tahu kalau keluarga MA di sini seperti raja tanah? Yang pukul aku. Kamu sedang cari mati. Kamu tahu itu. Serial Empire belum selesai aku rekam. Aku lihat siapa berani ganggu sini. Berjuang untuk negara. Kalau begitu dia pahlawan. Aku harus lihat seperti apa pahlawan itu. Oh, lumayan ganteng juga. Muda-muda sudah mati. Benar-benar sayang sekali. Tapi ada pepatah bilang. Mati itu sama seperti babi. Anak sudah mati. Masih rebut apa tanah? Kamu mati saja. Kamu ada hak apa untuk bunuh aku? Ayo bunuh aku. Kamu cuma pecundang yang pandai mulut doang. Kamu cuma pecundang yang pandai mulut doang. Sekelompok pecundang, sekelompok pecundang. Kakak, kamu ngapain? Kakak, aku cuma bercanda sama kamu. Kakakku Kakakku Kakak, kasihanilah aku, kakak. Aku mau nyawamu. Apa? Siapa berani ambil nyawaku? Aku mau nyawamu. Nyawa siapa? Ayah, tolong aku. Mama, dia MA Tian. Dia mau meledakkan rumah kita. Aku nggak peduli kamu siapa. Memeluk anakku dan masuk penjara adalah satu-satunya jalan keluarmu. HMPH. 8 beruntun. Kamu sudah mati. Kamu. Bunuh dia, hapus mereka semua. Hari ini kamu tidak usah ganggu anakku. Aku akan habisi seluruh keluargamu. Mereka. Berani kamu. Apakah aku yang melakukannya? Apa yang kamu lakukan? Kakak kelima, kenapa Anda datang? HMPH, latihan pedang sakti. Tapi ini warisan keluarga MA kami. Kali ini kamu sudah mati. Kamu.
kuil suci ini, tapi ini warisan keluarga MA kami. Kali ini kamu sudah mati. Kamu. Ini makam leluhur keluarga MA saya. Jangan sentuh kalau kamu lihat. Luo Zhen melapor kepada Tuan Li. Ya. Kemana kamu pergi? Berani sekali. Ayo, ada wanita di sini. Kamu mau mati ya? Pangeran, pangeran. Aku tidak tahu siapa dia sebenarnya. Siapa dia? Kamu tak pantas bertanya. Tapi dengan adanya dia, itu berarti musuh kuil langitku. Pangeran. Beraninya kamu melawan takdir langit. Aku juga tak berani melawan kuil langit. Pangeran, tolong ampunilah aku. Ampunilah aku. Pangeran, aku tidak pantas minta. Yang harus kamu minta adalah Tuan Lin. Tuan Lin, tolong ampunilah kami. Tuan Lin, tolong ampunilah kami. Tuan Lin, tolong ampunilah kami. Saat kalian menyiksa ibu dan anak itu. Pernahkah kalian pikirkan, hari ini, saat kamu memecahkan abu saudara-saudaraku? Pernahkah kamu pikirkan hari ini? Saat kamu memecahkan abu saudara-saudaraku, semua suruh aku masuk. Pemimpin. Aku salah, pemimpin, tolong ampunilah. Tolong ampunilah aku, pemimpin. Aku salah. Pemimpin, tolong ampunilah. Tolong ampunilah aku. Gila. Luo. Hahaha, Martin. Tuan Lin tidak mau mengambil nyawa anakmu. Sudah diberi kelonggaran. Kalau berani lawan Tuan Lin lagi. Langit akan menghancurkan keluarga MAMU. Itu karena kebaikan Tuan Lin yang tidak membunuh. Sekarang pergilah. Semua salahku. Jaga diri kalian baik-baik. Tapi kalian tenang saja. Nanti tidak akan ada lagi yang berani mengganggu kalian. Apakah orang keluarga MA benar-benar tidak akan datang lagi? Percayalah padaku. Ibu percaya padamu, ibu percaya padamu. Berhenti. Selamat pagi. Masih di keluarga Ming, tapi lanjutkan ceritanya. Besok ada pesta besar ulang tahun kepala keluarga Ming. Katanya keluarga Liu dari kota atas akan melamar di pesta itu. Dan keluarga Ming sudah setuju. Keluarga Liu dan Ming adalah keluarga papan atas di kota atas. Kedua keluarga ini bisa dibilang sangat cocok secara sosial. Dulu aku jatuh cinta dengan Mianro. Tapi dia menolak aku karena aku miskin. Mereka memisahkan kami. Saat itu aku berjanji pasti akan punya. Kamu si miskin, si pengemis bau. Katak jelek yang pengen makan angsa. Sampai kamu yang cuma sampah ditumpukan limbah. Layak sama putriku. Pergi sana, keluarga Ming gak mau sampah kayak kamu. Sampah. Ayah, tolong izinkan kami. Memalukan sekali. Ayo ikut aku ke dalam. Rong-rong. Usir dia keluar. Rong-rong, rong-rong. Pergi. Aku pasti akan kembali. Rong-rong, rong-rong. Kemudian aku mengalami mati-matian di militer. Menjadi dewa perang Raja Langit. Tapi pada akhirnya dia tetap saja. Terima kasih banyak sudah datang. Silakan duduk ya. Terima kasih sudah datang, silakan ke sini. Silakan duduk ya. Paman Liu, hahaha. Halo Tuan Muda Liu. Selamat datang Tuan Muda Liu. Semoga Paman Liu panjang umur. Seberkah Laut Timur. Panjang umur seperti Gunung Selatan. Oh hahaha. Tuan Muda Liu, sungguh perhatian. Sudah perhatian. Ayo segera duduk. Ayo duduk. Di mana Yaru? Barusan masih di sini. Yaru, cepat ke sini. Halo, cepat ke sini untuk ambil barang dan mobil. Baik, sudah bertemu Tuan Muda Liu.
sudah bertemu Tuan Muda Liu. Aku. Kamu benar-benar cantik. Oh, Paman Lin, aku kesini ada urusan. Kurasa ayahmu sudah memberitahu. Ya, sudah. Baik, aku akan memberikan hantaran lamaran. Hahaha. Aku umumkan hari ini aku Liu Yu resmi melamar ke keluarga Ming. Baik. Aku Liu Yu resmi melamar ke keluarga Ming. Baik. Wow, banyak sekali perhiasannya. Lihat, rumahnya kayak milik buruh tani. Wah, keluarga Liu benar-benar mengeluarkan banyak biaya ya. Kalian berdua masih puas. Kakak dan Mas Liu begitu tulus. Kamu kok belum setuju? Aku nggak setuju. Paman Liu, bukankah kamu sudah sepakat dengan ayahku? Perjodohan orang tua. Kata orang tua. Mana boleh kamu melawan? Aku nggak peduli. Aku nggak akan menikah sama Liu Yu. Masih mikirin si bangsat itu. Aku bilang, kamu setuju ya harus setuju. Nggak setuju juga harus setuju. Iya, kakak, buat cewek bekas kayak kamu. Mana punya hak bilang nggak? Kamu itu cuma jadi anjingnya Liu Xiao. Itu juga keberuntunganmu. Aduh, Liu Dasha. Liu Dasha. Tenang saja. Jiaro pasti milikmu. Aku bilang ya. Keluarga Liu kami sangat menjaga muka. Orang tolol yang bikin malu. Cepat sana pergi. Kakak Tianche, aku sudah menunggumu 5 tahun. Akhirnya kamu kembali. Aku tahu kamu gak akan mengecewakanku. Dasar kodok bau, belum mati juga. Kamu juga mau lamar? Aduh, pakai baju yang tampak rapi. Pasti baju hasil ngambil di tempat sampah. Bukankah itu mantan pacarnya Miaro? Dengar-dengar dia orang miskinnya. Iya, betul. Emang orang miskin. Hari ini keluargaku ada kabar bahagia. Aku anggap saja kamu pengemis. Ini uang buat kamu. Uang segini pasti terasa gede buat dia. Iya, benar. Kamu nggak bau apa-apa ya? Bau sampah banget. Dari mana asalnya? Pasti dari badan sampah itu. Jangan kira ganti kulit bisa berubah dari ular tanah jadi naga. Aku kasih tahu kamu. Kamu cuma sampah di tumpukan sampah. Seekor anjing. Hahaha. Paman Liu, dari mana dapat pengemis sampah kayak gini? Suruh orang usir dia keluar. Biar mataku nggak ternoda. Pengemis bau. Suruh orang patahkan kakinya, usir keluar. Suruh orang Patahkan kakinya. usir keluar. Lima tahun lalu aku nggak bisa kasih apa-apa buat Roro. Tapi hari ini aku mau melamar Roro. Bu, pengemis miskin ini gila ya? Aduh, pengemis miskin ini. Kamu gila karena miskinnya. Kamu malah mau melamar. Aduh, kamu lihat apa yang dipunya Liu Dasha. Perhiasan mewah, rumah megah. Jangan bilang kamu punya itu. Aku takut kamu bahkan belum pernah lihat langsung. Aku rasa dia cuma bermimpi siang bolong. Sampah macam ini malah punya delusi. Mending usir saja. HMPH. Roro. Ini aku belikan untuk kamu. Ini adalah harta utama dari toko perhiasan Tianxi. Laut biru dan langit cerah. Toko perhiasan Tianxi. Gimana bisa? Roro, kamu masih ingat janjiku padamu. Suka. Berlian berharga, laut biru dan langit cerah. Siapa sih yang gak suka? Percayalah padaku. Suatu hari nanti aku akan pasang langsung di lehermu.
Kamu benar-benar melakukannya. Pakai kalung palsu mau nipu orang? Ya, kamu memang konyol banget, ya. Ahahaha. Ternyata palsu. Pasti. Kodok sumbi macam ini mana mungkin punya uang buat beli asli. Memang palsu. Aku sudah berhenti beli. Itu juga cuma ambil dari beberapa satpam di tumpukan sampah. Bos Liu itu temanku. Aku akan telepon kamu sekarang juga. Lihat deh 4 orang miskin itu, cuma 5 yuan. Halo, Pak Liu. Aku mau tanya sesuatu. Barang andalan toko kalian masih ada, kan? Pak Liu bilang tadi pagi sudah ada yang beli. Sudah terjual. Wajar kalau udah terjual. Belum tentu itu milik si miskin itu. Betul, pasti bukan miliknya. Kalung itu pasti palsu. Bego. Bawa kalung palsu mau jadi anak orang kaya, kamu. Aku pikir kamu ini gila. Sampah. Kalau kalian gak percaya, gak apa-apa. Karena aku datang untuk melamar. Ini uang hadiah buat Roro. Kok dia bisa punya uang sebanyak itu? Semua juga pakai dolar. Bukannya dia orang miskin. Ini beneran. Sekalipun dia miskin, mana mungkin dia bisa ngambil duit di tumpukan sampah? Ya kan, Punya beberapa uang receh malah jadi sombong dan makin serakah. Aku dan Yaro itu jodoh yang sudah diatur langit dan bumi. Kamu, tukang minta-minta busuk. Kira apa kamu? Percaya atau enggak, aku bisa bikin kamu masuk berdiri. Keluar sambil merangkak. Hei, bicara sopan dong. Aku bilang kamu keluar sambil merangkak, ya. Aku hormati kamu. Kalau kamu berani sentuh aku bunuh kamu. Aku bisa janjiin pernikahanmu dengan Roro. Ayah, sampah kayak dia pantas apa? Kakak. Lin Tianke, kamu jangan senang dulu. Keluarga Lin kami bergerak di bisnis konstruksi. Kalau kamu bisa mengikuti perusahaan konstruksi terbesar di kota, Grup Kiaosi, mendapatkan kontrak 1 miliar berikutnya. Aku akan menjodohkan Yaro denganmu. Grup Kiaosi, bukankah itu grup yang paling misterius di kota? Konon di balik Grup Kiaosi ada kuil Dewa Langit. Itu adalah kuil dewa nomor 1 di Tiongkok. Oh iya. Ayah, grup Kiaosi sangat kuat. Suruh Tianqi yang tanda kontraknya. Itu kontrak 1 miliar itu. Sulit banget kan? Sekarang kamu malah mulai khawatir sama orang tak berguna itu. Dia sendiri sudah mengaku dia mampu. Grup Kiaosi itu hebat. Aku janji sama kalian. Baik, jangan bilang keluarga Ming tidak beri kamu kesempatan. 3 hari. Kalau kamu gagal dapat kontrak itu. Mulai sekarang jangan harap bisa masuk setengah langkah pun ke bawah namaku. 3 hari oke. Yanse, kamu tidak mengerti grup Kiaosi. Kontrak ini tidak mungkin bisa ditandatangani. Roro, kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Di rumah diam-diam saja menunggu aku ya. Tunggu dulu. Boleh saya tanya, Tuan Ming, kalau aku bantu kamu dapat kontrak ini, bagaimana menurutmu? Aku akan menjodohkan Yaro denganmu. Kebetulan manajer grup Kiaosi adalah temanku. Aku juga cukup sering kerjasama dengan grup Kiaosi. Bocah bau kencur, aku tunggu kamu bertarung denganku. Baiklah, kita lihat saja nanti. Oke, aku tunggu. Hahaha. Kak Tian. Kunci dia di dalam kamar untukku. Jangan keluar tanpa izinku. Ikut aku pulang. Ayah, kamu memang sangat pandai strategi. Memanfaatkan kekuatan lawan untuk melawan dia. Menggunakan grup Kiaosi untuk menyelesaikan keributan ini. Siapapun yang menang atau kalah. Bagi keluarga Ming ini untung besar tanpa kerugian. Kamu juga dengar sendiri mereka sudah janji, kan? Apapun hasilnya. Keluarga Ming tak bisa disalahkan lagi, kan? Semua ini berkat ayahku. Hahaha, bilang saja. Aduh, tidak bisa lagi. Hormat kami, Tuan Toko. Grup Kiaosi yang baru bangkit di kota. Apakah kamu pernah dengar? Katanya kekuatannya. Bahkan 3 keluarga besar pun menghindarinya. Tuan Toko, grup Kiaosi adalah aset toko Tiancheng saya. Saya yang membangunnya sendiri. Luo Sheng. Kamu benar-benar membuatku terkesan. Ini semua berkat kebijaksanaan Tuan Toko. Baiklah, aku langsung ke intinya.
Besok, aku bawa istriku Ming Yaru ke grup Kiao. Membantu keluarga Ming mendapatkan pesanan senilai 1 miliar. Pemilik toko grup Kiao. Grup itu sebenarnya milik Anda. Jadi wajar kalau Anda yang ambil. Aku akan buatkan kontrak dulu. Segera dikirim ke keluarga Ming. Kamu lupa apa yang aku bilang. Lakukan sesuai kata aku. Ini soal keluarga Ding. Bagaimana perkembangan penyelidikan kasus penculikan Ding Xiaosui? Masih dalam penyelidikan. Tambah personel. Kita lihat siapa sebenarnya dalangnya. Omong-omong, pemilik toko, ini kunci Cold Palace Lo Huang. Aku sudah membelinya untuk Anda beberapa tahun lalu. Tolong terima. Tahu. Sangat panjang. Halo. Aku sudah tahu kamu akan diam-diam keluar. Kakak Tianze, aku sudah hubungi seorang teman sekelas. Dia manajer grup Kiao. Coba lihat bisa bantu atau tidak. Dia suruh kamu negosiasikan kontrak grup Kiao. Jangan khawatir. Aku sudah hubungi Xiaoxi untuk negosiasi kontrak. Aduh kakak Tianze, aku tahu kamu sudah menabung sedikit selama ini. Tapi jangan omong sembarangan. Negosiasikan kontraknya dulu. Baru keluarga kita bisa terima kamu. Roro, dengarkan aku ya. Yaro. Yaro, lama tidak bertemu. Kamu makin cantik. Ini siapa ya? Ini suamiku. Ini teman lamaku. Hai, senang bertemu. Kok kamu bawa suamimu? Kenapa ketemu Pau? Kok bisa kamu yang ketemu dia? Aduh, gimana ya jelasin? Lily. Ini teman sekelasmu, kan? Aduh, cantik banget ya. Aduh, ini teman sekelas Lily. Ya, aduh, cantik banget sih. Kamu pasti Pau, kan? Aduh ya ampun. Gak nyangka Nona Ming gak cuma cantik. Tapi juga pintar banget. Iya, saya Pak Wu, supervisor. Aduh, tanganmu halus banget. Supervisor Wu, ya. Tolong bantu negosiasikan kontraknya. Ya, iya. Lily sudah cerita soal kontrak ke saya. Memang kontraknya agak besar. Tapi saya kan supervisor logistik. Kalau saya bilang ke manajer, bukan gak mungkin bisa. Betul? Kan? Kalau begitu, terima kasih sebelumnya. Aduh, jangan buru-buru bilang terima kasih. Kamu bisa datang ke sini. Pasti Lily sudah bilang ke kamu tentang permintaanku, kan? Permintaan apa? Lily, kamu belum jelasin ke dia dengan jelas. Aku memang belum jelasin dengan jelas. Baiklah, biar aku yang jelaskan. Aku ini orangnya. Gak punya hobi apa-apa. Aku bisa kasih kamu kontraknya. Tapi selama kamu bisa melayaniku dengan nyaman. Membuat aku puas. Memenuhi kebiasaan kecilku itu. Kontrak itu pasti aku bantu kamu dapatkan. Memenuhi kebiasaan kecilku itu. Kontrak itu pasti aku bantu kamu dapatkan. Kamu bilang apa? Ini yang mau kamu bilang ke aku, ya, Yaro. Ini kontrak senilai 1 miliar yuan loh. Berapa banyak orang antre pengen melayani Pak U. Tapi dia gak peduli sama mereka. Bisa dapat perhatian darinya itu keberuntungan buat kamu. Gak nyangka kamu ternyata orang kayak gini. Sekarang zamannya apa sih? Kamu kan pintar. Melayani aku adalah satu-satunya kesempatanmu. Ahahaha. Lepasin tangan bau kamu itu. Kamu baik-baik saja. Kamu siapa? Aku suaminya. Makanya kamu gak ikut aku pergi. Ternyata kamu sudah jadi istri orang. HMPH? Tapi aku gak peduli. Jadi istri orang malah lebih menggoda, kan? Ahahaha. Kamu bilang apa? Jangan sok banget deh. Hari ini kamu bisa datang sama istrimu. Pasti tahu aturan di sini, kan? Gak heran kamu pakai baju hijau semua. Ternyata kamu mau aku jadiin bahan olokan, ya? Ahahaha. Berani-beraninya kamu pukul aku. Ini perusahaan Kiao Group lo. Aku bakal bikin kamu mati. Kamu mau bikin mati siapa? Aku bakal bikin kamu mati. Kamu mau bikin mati siapa? Ketua Dewan. Ya, dia. Berani-beraninya dia pukul aku di perusahaan kita. Dia jelas menantang perusahaan kita. Ketua Dewan, cepat cari orang, bunuh dia. Binatang gak guna. Berani seenaknya di grup perusahaan. Kirain aku gak tahu. Ketua Dewan sekarang juga. Usir dia keluar dari grup. Dan jangan pernah dipekerjakan lagi. Ketua Dewan, tolong ampunilah saya. Ketua Dewan, saya salah.
Saya tahu salah saya. Ketua Dewan, saya gak berani lagi. Saya masih punya 2 anak yang harus saya urus. Ketua Dewan, saya gak ada kerjaan, saya mau hidup bagaimana? Ketua Dewan, saya mohon, tolong beri saya ampun. Ketua Dewan, saya mohon sekali. Ketua Dewan, kamu tahu gak kamu lagi ngeladenin siapa? Aku bisa patahin kedua kakimu. Keluar dari grup ini. Jangan, Inspektur. Lepasin aku, Inspektur. Tolong lepaskan aku. Inspektur. Anda pasti Nona Ming? Ya. Anda pasti Ketua Dewan Luo? Ya, sama-sama. Binatang Wugang telah merepotkan Anda. Mohon maaf dan pengertiannya. Sebagai bentuk kompensasi, grup Kiao memutuskan memberikan kontrak pesanan kepada keluarga Ming. Ini adalah proyek kerjasama senilai 1 miliar. Mohon Nona Ming untuk meninjau. Kontrak 1 miliar apa? Kontrak 1 miliar apa? Karena manajer Wu, kamu kasih aku kontrak 1 miliar. Begitu ya. Grup Kiao sudah lama tahu kekuatan keluarga Ming. Juga salah satu dari 3 keluarga besar. Jadi sudah lama berniat bekerja sama dengan keluarga Ming. Kebetulan bertemu dengan Nona Ming. Aku langsung manfaatkan kesempatan. Tak tahu Nona Ming mau atau tidak. Ngapain mikir dulu? Cepat ucapkan terima kasih sama Ketua Dewan. Kalau begitu aku ucapkan terima kasih kepada Ketua Dewan Luo di keluarga Ming. Sama-sama. Bisa bekerja sama dengan Nona Ming. Merupakan kehormatan bagi grup Kiao. Baik, kami pamit dulu. Orangnya baik banget. Yaro nggak nyangka grup Kiao sangat menghargai keluarga Ming. Sekarang kamu sudah tanda tangan kontrak 1 miliar. Kamu harus berterima kasih sama aku dong. Memang harus berterima kasih sama kamu. Kalau bukan karena kamu, kami nggak tahu kamu bersekongkol sama manajer Wu. Suruh Roro kasih dia. Sepertinya, kalian udah sering ngelakuin hal kotor kayak gitu. Ya, kasihan Roro masih anggap kamu teman baik. Kamu bahkan nggak pantas disebut manusia. Ayo kita pergi. Hei, manajer Luo, aku mau tanya. Kontrak 1 miliar grup Kiao. Bukankah itu namamu? Aku tetap harus jaga muka yang Master Liu. Walau Ketua Dewan belum tahu soal ini. Tapi kamu tahu dia paman aku, kan? Ini sudah pasti jadi urusan yang tetap. Nanti aku antar kontraknya ke kamu. Semua dengar, kan? Haha. Kontrak grup Kiao tinggal angkat tangan. Hahaha. Harus yang Master Liu memang jago dalam segala hal. Hampir nggak ada yang nggak bisa. Pak, yang Master Liu itu siapa sih? Kalau kakakku menikah sama yang Master Liu, itu berkah yang didapat dari 8 generasi, kan? Iya, bener banget. Nanti aku panggil Yaro keluar untuk kamu. Biar kalian berdua bisa putih rambut sampai tua bersama. Tidak akan pernah terpisah. Hahaha. Bapak, Ibu, aku sudah pulang. Kapan kamu kabur keluar? Bukankah aku sudah bilang jangan bergaul sama orang miskin itu? Kenapa kamu bawa dia pulang lagi? Bu, dengarkan aku dulu. Aku dan Tianche sudah menandatangani kontrak dengan grup Kiao Si. Iya. Apa? Hahaha. Kalian pada ketawa apa? Kakak, aku benar-benar kagum dengan keberanianmu. Berani buat lelucon seperti ini. Ming Yaro. Kamu sebenarnya dikasih obat apa sama si pecundang itu? Kok bisa ngomong ngawur seperti itu? Ming Yaro. Wajah keluarga Ming habis, kamu rusak. Kami memang sudah tanda tangan kontrak. Tidak percaya? Lihat sendiri. Ini benar-benar kebetulan. Mustahil grup Kiao Si yang sangat berpengaruh bisa memberikan kontrak dengan mudah. Beritahu aku sebenarnya apa yang terjadi. Ini langsung dari Ketua Dewan Luo Sheng yang memberikan ke keluarga Ming kami. Katanya dia sudah lama ingin bekerja sama dengan keluarga kami. Jadi dia memberikan kontraknya ke aku. Hahaha. Kalian berdua aktingnya terlalu bagus ya. Ketua grup Kiao Si Luo Sheng. Bahkan keluarga Liu kami juga pernah bertemu sekali 2 kali. Tapi kamu bilang dia yang langsung menandatangani kontrak denganmu. Ini terlalu berat sebelah ya. Menurutku sih, si pecundang ini yang memalsukan kontrak. Mungkin mau menipu kami. Ternyata kontraknya palsu. Ming Yaro, kamu berani sekali. Sampai menipu kami semua. Si pecundang ini, sebenarnya dikasih obat apa kamu? Sampai jadi bodoh dan polos banget. Bukankah begitu? Ibu juga nggak tahu obat apa yang dia kasih ke dia. Sampai mereka bersekongkol menipu kita. Aku nggak percaya ini bukan grup Kiao Si yang asli. Stempel aslinya jelas banget. Kalian nggak lihat. Kontrak palsu. Apa sih yang mau kita lihat? Apa gunanya? Lihat saja. Aku jujur bilang ke kalian.
Aku sudah bernegosiasi dengan grup Kiaoxi. Aku perkirakan ketua Dewan Luo Sheng dari grup Kiaoxi, keponakan kandungnya Luo Cheng, sedang dalam perjalanan mengantar kontrak. Kontrak kalian ini hanya selembar kertas sampah. Masa kamu mau anggap ini surat perintah resmi? Ahahaha. Kamu sampai merobek kontraknya. Kertas sampah yang sobek itu bagus juga. Juni, kamu tadi bilang sudah telepon buat tanda tangan kontrak. Kalau gitu aku juga telepon dulu. Lihat kontrak grup Kiao itu sebenarnya diberikan ke siapa. Kamu telepon satu aja dulu. Kamu telepon 10 kali. Aku juga ikut nimbrung. Tapi aku nggak tahu kamu telepon ke pengemis atau gimana. Atau telepon orang minta-minta makan. Ahahaha. Apa? Pak Ye sama sekali nggak ada urusan itu. Tolong tenang, aku sekarang juga suruh si bajingan itu. Pergi langsung ke keluarga Ming buat minta maaf sama Anda. Suruh orang panggil Luo Cheng datang ke sini. 10 menit. Luo Cheng dari grup Kiao akan datang langsung. Nanti, kalian bakal tahu kontrak ini asli atau palsu. Dokter, tolong jangan asal ngomong. Hahaha. Semua orang dengar itu kan? Dia malah bilang bisa panggil ketua Luo Cheng datang. Aku mikir, mungkin orang bodoh ini ada masalah jiwa ya. Haha, omong kosongnya orang gila. Kupikir keluarga Ming ini buta mata. Kakakku tersayang, kenapa kamu masih tetap keras kepala begini sih? Orang miskin itu sampai jadi gila karena stres. Kok kamu masih percaya dia? Bu, lihat deh, ini adalah anak perempuan baikmu. Iya, benar. Orang bodoh ini bilang 10 menit kita tunggu. 10 menit buat apa coba? Hari ini aku mau bikin dia putus asa total. Hahaha. Kamu tahu nggak kamu lagi berhadapan sama siapa? Kalau dia marah, dewa tertinggi datang pun nggak bisa nolongin kamu. Hadeh, kamu sudah selesai. Aku sekarang juga telepon Liu Yun. Sekarang juga batalkan kontraknya. Nggak usah. Kita sekarang pergi langsung ke keluarga Ming antar kontraknya. Lihat, sudah 8 menit lewat. Aku bilang, orang bodoh, ketua Luonya sudah datang belum? Waktunya belum sampaikan. Semua lihat kan? Masih aja pura-pura. Aku bilang, jangan kasih dia 2 menit pun. Bahkan kalau dikasih 2 nyawa pun, tetap nggak bakal datang. Ketua Luo. Kakak Kingse, aku tahu kamu mau buktiin diri, tapi jangan bohong. Percayalah padaku. Kamu percaya itu kontrak palsu. Aku rasa drama ini sudah waktunya selesai. Suruh orang. Seret dia keluar. Patahkan kedua kakinya. Usir dari keluarga Ming. Ayah, jangan ambil grup Kiao. Luo Cheng, hadir. Luo Cheng benar-benar datang. Panggil juga Kamis datang. Aduh, ayah ini memang gak guna. Mana mungkin memanggil ketua Dewan Luo. Luo Xiao, baru saja telepon. Semua dengar. Pasti Luo Cheng. Bawa ketua dewan datang bawa kontrak buat keluarga kita, kan? Betul, benar sekali. Cuma aku, Liu Xiao, yang punya muka sebesar ini. Beda sama si nggak guna ini. Mulutnya penuh omong kosong. Ternyata memang Luo Cheng. Hahaha. Gimana? Pada akhirnya kontrak ini tetap milik aku, Liu Xiao. Gimana? Pada akhirnya kontrak ini tetap milik aku, Liu Xiao. Hahaha, keluarga Ming bisa pilih Liu Xiao jadi menantu. Itu kehormatan keluarga kami. Yaru, aku bilang sama kamu. Aku suruh kamu segera tinggalkan orang miskin ini. Nikah sama Liu Dasha. Kontrak belum ditandatangani. Takut kalian gak mau. Bagus juga. Hari ini aku akan bawa Yaru pergi di depan klien. Biar kamu benar-benar putus asa. Hahaha. Ketua Dewan Luo datang sendiri ke Mingjia. Mingjia benar-benar jadi tambah bersinar. Hahaha. Tuan Luo bawa ketua dewan antar langsung kontrak ke saya. Aku, Liu Yu, benar-benar merasa terhormat. Antar kontrak itu apa sih? Kamu cocok nggak? Kenapa belum sujud minta maaf? Nona Lin. Iya, saya memang salah paham. Tuan besar hati. Tolong maafkan saya. Tolong ya. Tuan Luo, kok kamu yang sujud? Ini sebenarnya bagaimana ceritanya? Kami, grup Kiaoxi, sudah tanda tangan kontrak 10 miliar dengan Nona Ming dari Mingjia. Tapi si Chu Feizuo sembarangan janjiin pesanan itu ke Liu Yu.
Bertindak seperti itu, buat grup Kiao si malu banget. Malu sama Nona Lin. Kalian bilang dia nggak harus sujud minta maaf. Gimana mungkin? Ini ketua Dewan Grup Kiao si yang mulia. Masih bisa bohong. Ketua Dewan Luo nggak apa-apa. Kamu datang buat buktiin itu sudah cukup. Mending dia bangun lagi aja. Terima kasih Nona Ming atas belas kasihanmu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apa Yaru nggak bohong? Kontrak itu asli. Tapi kontrak itu sudah disobek Liu Yu. Berani-beraninya sobek kontrak grup Kiao si kita. Itu dia. Itu dia. Liu Yu. Liu Yu. Ternyata yang sok garang itu kamu. Keluarga Ming kita hampir tertipu sama kamu. Dasar brengsek. Tunggu dulu. Aku salah. Aku akan segera kembalikan seperti semula. Segera beres. Air yang sudah tumpah bisa kau kumpulkan lagi. Brengsek. Suruh orang itu turun perintah. Putuskan semua kerjasama dengan keluarga Liu. Dan keluarkan pernyataan resmi. Siapapun yang kerjasama dengan keluarga Liu, sama saja melawan grup Kiao kita. Iya, jangan. Halo, Pak. Kamu sebenarnya bikin masalah sama siapa? Grup Kiao membatalkan semua kerjasama. Semua usaha yang baru aku bangun kau hancurkan. Sekarang saham keluarga Liu anjlok. Perusahaan lain pun satu persatu putus kontrak. Keluarga Liu mati di tanganmu. Ketua Dewan, tolong, selamatkan aku. Kalau tidak bisa selamatkan aku lagi, tolong, Ketua Dewan, kamu bikin masalah sama siapa? Tidak tahu? Pergi sana. Apa mungkin kamu? Liu, tidak, Nona Liu, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku ceroboh dan gegabah. Aku merobek kontraknya. Tolong, kasihanilah keluarga Liu. Ya, aku mohon. Ini urusan keluarga Liu dengan grup Kiao. Apa hubungannya dengan Liu? Kami Yao, tolong, kasihanilah kami. Katakanlah sesuatu yang baik. Kalau dipindahkan ke tim, bisa menyelamatkan keluarga Liu. Ya, Liu Yu, aku kurus kayak tongkat besi. Kamu teriak-teriak di sini. Suruh orang usir dia keluar. Paman Lin, kamu usir aku keluar. Aku nggak usir kamu. Masa aku usir putri bayiku? Usir dia pergi. Paman Ming, kalian nggak bisa perlakukan aku seperti ini. Turunkan aku, Paman Ming. Kalau masalahnya sudah jelas, aku akan pulang dulu. Nanti akan dikirim kontrak. Ayah ibu, kali ini kalian yakin kontraknya sudah aku terima, kan? Untuk kakakmu. Kamu memang pandai bicara. Maksudmu apa? Maksud kamu apa? Maksudku apa? Ini jelas kontrak grup Kiao untuk keluarga Ming. Kenapa kalian ingin merebutnya juga? Oh, aku mengerti. Pasti keluarga Ming mau merebut pujian, lalu menjadikannya menantu keluarga Ming. Ya, Ningjing. Kamu ngomong apa sih? Aku yang ngomong omong kosong atau kamu yang merasa bersalah? Ayah, ibu. Apa yang tadi dikatakan Ketua Luo? Kalian semua dengarkan? Betul sekali. Tadi Ketua Luo bilang, kontrak ini jelas untuk keluarga Ming kami. Betul. Kamu cuma tanda tangan mewakili saja. Tapi kamu benar-benar mengira itu milikmu. Kamu mau memberontak. Orang tuamu. Bagaimana kalian bisa seperti ini? Ini jelas kontrak yang aku dapatkan dari Tianze. Sampai sekarang kamu masih membela orang tak berguna ini. Percaya atau tidak, aku akan mengusirmu keluar dari keluarga Ming. Kalau kalian memperlakukanku seperti ini, aku rasa nggak perlu lagi aku tinggal di rumah ini. Ayo kita pergi. Berhenti di situ. Jelaskan apa maksudmu dengan jelas. Tolong, Roro, pulanglah. Wah, kamu gak takut kalau omongannya malah bikin kamu tersandung lidah. Kalau aku jadi kamu, aku malu banget nih. Tapi aku akan bilang ke kamu, meski aku seekor anjing, aku gak akan pernah minta-minta sama kalian. Cepat pergi sana. Ingat apa yang kamu katakan hari ini. Aku benar-benar gak nyangka. Keluargamu tega banget sama kamu, gak ada perasaan sama sekali. Tapi tenang saja. Aku pasti akan membuat Roro jadi wanita paling bahagia di dunia ini. Sekarang aku bahkan gak punya tempat tinggal. Di Leng Yugong aku punya sebuah rumah. Mungkin kita bisa tinggal di sana. Kakak Tianze,
Jangan buat aku bahagia palsu dong. Leng Yugong itu mansion paling mewah di kota atas. Kok kamu bisa punya rumah di sana? Itu rumah temanku. Lagi pula kita juga nggak punya tempat lain tinggal. Mending kita coba lihat aja dulu di sana. Ayo. Ini Dragon Lea Palace ya. Nggak heran jadi mansion paling mewah. Memang benar-benar mewah banget. Mas, kamu yakin ini tempatnya? Seharusnya nggak salah deh. Kenapa para eksekutif ada di sini? Bukankah itu Nona M.A. Xiaoming? Kehadiran Anda di Leng Yugong sungguh terhormat. Selamat datang, selamat datang. Keluarga kami baru saja menandatangani kontrak 1 miliar dengan Kiao Group. Pesanan sebesar itu, loh. Kalian pasti sudah dengar ya? Iya, sudah dengar sih. Selamat ya. Ayahku memaksa aku untuk memilih satu villa di sini. Ting Ting, bukankah sudah janji aku yang akan memberimu? Nggak usah. Sungguh deh. Dengan status kalian, jangan bilang 1, 10 pun bisa dipilih. 10 pun bisa kalian beli. Silakan ke sini, 2 orang. Ting Ting, lihat dulu 1. Kenapa mereka ada di sini? Kalian kenal, seorang pengemis yang tak berharga. Seorang kakak perempuan yang diusir dari rumah. Mereka juga pantas di sini. Sial banget, mereka jelas nggak mampu beli. Nggak usah pedulin mereka. Orangnya mana? Ada yang mau sambut kita nggak? Teriak-teriak buat apa sih? Nggak lihat kita lagi menyambut tamu kehormatan. Yang datang ke sini kan semua tamu kehormatan. Tapi itu tergantung siapa juga. Apa kalian mampu beli? Buang-buang waktu di sini, biar nggak malu-maluin aja. Betul juga tuh, Dragon Lea Palace ini. Bukan orang sembarangan yang bisa beli. Kakak memang berjodoh ya. Setelah kamu diusir dari rumah, jangan-jangan kamu mau melamar jadi petugas kebersihan. Haha, kita kan datang buat beli rumah. Kita datang buat ambil rumah. Apa? Ambil rumah. Tiap hari bilang kamu miskin. Di siang bolong pula. Kamu sudah mulai bermimpi ya? Kamu siapa sih? Keluarga MA. MA Yihu, keluarga MA. Oh, kamu sudah tahu nama besar keluarga MA kami. Ya sudah, minggir saja. Jangan sampai keluarga kami yang punya rumah ini ikut tercemar karena kamu. Aku suruh kamu pulang. Di sini kamu ada 1 unit Supreme Tower, kan? Wah, si sampah ini malah tahu Supreme Tower. Jangan-jangan dia mau bilang dia datang buat ambil tower itu. Hahaha, dia benar. Kami memang datang buat ambil tower itu. Apa? Aku nggak salah dengarkan. Kamu si miskin itu mau ambil tower. Mungkin bahkan nggak mampu beli kamar mandi deh. Kakak, suami sampahmu mulai ngomong ngawur lagi. Kayaknya penyakitnya makin parah. Kak Jin. Kamu sebaiknya jangan asal ngomong. Aku nggak asal ngomong. Aku benar-benar nggak asal ngomong. Supreme Tower itu pusat dari Long Yue Palace kami. Berapa banyak keluarga kaya yang rela keluar miliaran tapi tetap nggak bisa beli. Kamu sih mulut besar doang. Kakak, orang yang ngomong nggak jelas kayak gini. Barengan sama dia juga nggak malu ya? Kenapa kalian bilang aku nggak bisa beli tower itu? Kenapa? Ini yang aku tahu. Tower ini 3 tahun lalu sudah dibeli orang. Betul sekali. Kamu si miskin. Bohongnya juga nggak jelas. Masih ngomong soal tower pula. Kamu kira siapa yang kamu bohongi? Kita tunggu saja ya. Nona Lin, silakan ke sini. Villa di sebelah tower itu. Sekarang belum ada yang beli. Sekarang belum ada transaksi. Mending kalian beli saja. Dengan begitu bisa jadi tetangga gedung ini. Bukankah itu malah tambah masalah? Bagus, saya mau yang itu saja. Baiklah, bisa jadi tetangga pemilik rumah itu. Ini juga keberuntungan untuk keluarga kita. Kalian berdua, silakan ikut ke sini. Sekarang akan kubawa kalian lihat rumahnya. Ayo jalan. Ayo bangun. Kakak Singhe, mending kita pergi saja. Kenapa? Kenapa? Kamu mau foto buat diposting di medsos ya? Aku kamu. Dasar orang miskin. Foto dan posting di medsos kan hal yang biasa. Biarkan saja mereka ikut. Biar kalian tahu seperti apa kehidupan kelas atas. Kakak, jangan bilang adikmu nggak punya perasaan. Hari ini aku akan tunjukkan villaku. Biar kamu puas lihat-lihat.
Sungguh tak tahu malu. Silakan pergi. Yeah. Rumah ini terlalu mewah dan megah ya. Bangunan ini harganya pasti lebih dari miliaran. 10 miliar 800 juta. Apa? 10 miliar 800 juta. Hei, siapa ya pemilik yang bisa membeli gedung sebesar ini? Sebenarnya siapa? Bagus sekali. Seharusnya ini tanpa hati nurani. Pemilik yang membeli gedung ini, membeli lalu membiarkannya kosong selama 3 tahun. Kalian setuju nggak? Setuju? Ini benar-benar sangat mahal. Tak kusangka gedung ini punya sejarah seperti itu. Kalau begitu kita harus lihat dengan baik. Kok kamu bisa punya kunci rumah? Ini tidak mungkin. Pasti ini palsu. Iya, ini. Kok kamu bisa punya kunci gedung? Aku sudah bilang aku datang untuk ambil rumah, kan? Ini benar-benar rumah temanku. Tidak mungkin, aku nggak percaya. Dia nggak mungkin jadi pemilik gedung. Ini pasti halusinasi, kan? Halusinasi? Pasti halusinasi. Halusinasi? Benar. Ini pasti halusinasi. Kan? Halusinasi. Pasti halusinasi? Benar. Ternyata dia adalah pemilik Luohua. Lalu bagaimana ini? Berabe. Kudengar raja gedung sudah datang. Aku sungguh kurang ajar menyambutmu dengan seadanya. Kamu siapa? Aku Xiao Yu, ketua Dewan Pengembang Properti Lang Yu. Xiao Yu, meski aku datang untuk ambil gedung ini, tapi hampir saja aku nggak bisa masuk rumah sendiri. Cara kalian melayani tamu perlu diperbaiki. Buta banget sih matamu. Kamu tahu kamu sudah menyinggung siapa? Mana kamu mau langsung sujud minta maaf? Maaf. Saya yang salah. Buta banget saya. Tuan, tolong maafkan saya yang hina ini. Sekarang juga suruh saya tarik kembali. Karyawan lama nggak akan diterima lagi. Bos Heng, tolong jangan. Pergi sana. Xiao Yu, 2 orang ini mau jadi tetanggaku. Tapi aku punya gangguan kebersihan. Aku nggak suka sampah macam ini. Gimana dong? 2 orang ini mau jadi tetanggaku. Tapi aku punya gangguan kebersihan. Aku nggak suka sampah macam ini. Gimana dong? Aku akan usir mereka keluar dari Long Yu Gong. Mereka nggak boleh menginjakan kaki di properti Long Yu. Biar kamu punya ketenangan di depan mata. Bukan. Bos Yu. Aku ini Ma Yihu dari keluarga Ma. Ma Yihu. Iya. Nggak kenal? Dasar bejat. Ma Yilong itu siapa buatmu? Dia adikku. Kenapa? Waktu itu aku agak kasar. Nggak tahu gimana kondisi adikmu sekarang. Kamu yang bikin adikku jadi begini, pergi sana. Di wilayahku. Berani kamu berantem. Tanpa izin dariku, pergi sana. Baiklah. Tunggu saja. Hutang ini aku akan lunasi dengan jelas kapanpun. Kapan saja. Kamu mau masuk? Mau buat status di sosial media? Kamu mau masuk atau tidak? Jangan buat status di sosial media. Aku kasih tahu kamu. Aku dengar semuanya. Kamu cuma teman Lo Huang. Seorang pencari rumah bau kencur. 2 sampah yang diusir dari rumahnya. Sombong banget sih. HMPH. Kita pergi saja. Kamu tunggu aku, ya? Tamu terhormat. Ayo kita masuk. Kamu teman apa sih? Bisa tinggal di rumah semahal ini. Dia cuma suruh aku lihat-lihat. Suruh kamu lihat rumah, kan? Ya sudahlah. Ada tempat buat lihat rumah lebih baik daripada nggak ada tempat tinggal. Apalagi ini gedung. Kita cari tempat dulu saja. Baguslah. Pak, kamu selalu melarang aku membalas dendam. Dia tanya, siapa sebenarnya orang ini? Orang yang tidak bisa kamu ganggu. Ayah. Orang yang bahkan dihormati oleh kuil Dewa Langit sebagai Tuan Ming. Kamu bisa ganggu. Kuil Dewa Langit apa? Fang Zhen. Semua itu ide bodoh dari kamu. Membuat aku kehilangan saudara kembar, Dewa Perang Yetu. Bagaimana aku bisa melapor ke Raja Negara? Bos, aku sudah ikut Lin Tianze selama 3 tahun. Tak ada yang lebih paham dia selain aku. Berkorban demi permainan ini. Tak tertandingi di dunia ini, satu-satunya. Jatuh cinta padanya. Tak tertandingi di dunia ini. Suatu saat nanti, aku akan membuatnya mati di tangan raja bawah tanahku. Bos,
Ada apa? Orang-orang dari Tian Shendian melukai adikku. Tian Shendian dan keluarga MA kalian. Bukankah kalian dekat dengan Luo Shen, pelindung Tian Shendian? Kenapa semua orang terdiam? Di wilayah utara kota, keluarga Wu mereka belum pindah. Saat mereka menguasai tanah itu, terjadi sedikit gesekan dengan putranya. Bahkan orang Tian Shendian pun tak berani mengusik. Tak peduli siapa dia. Tuan Li dan 5 rekan seperjuangan. Tuan Lin? Ya. Apakah Tuan Lin itu yang datang mengantar Abu jenazah? Kamu tahu dari mana? Tuan Lin? Tian Wang dari Tian Shendian. Ternyata dia adalah pemimpin Tian Shendian. Ternyata dia adalah pemimpin Tian Shendian. Berani bilang pemimpin Tian Shendian itu penuh misteri dan tak terduga. Bagaimana kamu tahu Lin Tianze itu pemimpin Tian Shendian? Lin Tianze mengantar Abu jenazah Wudi. Luo Sheng malah memanggilnya Tuan. Dia bukan pemilik toko. Siapa lagi yang berani membuat Luo Sheng memanggil Tuan? Tidak menyangka Lin Tianze punya kemampuan sehebat itu. Lin Tianze sangat setia dan berintegritas. Kali ini dia kembali. Pasti untuk mencari pembunuh sebenarnya Wei Wuji, membalas dendam dan menghapus dendam lama. Jika dia tahu dalang dibalik semua ini adalah Li Xiaowang, mungkin nasibnya akan sangat buruk. HMPH. Apa ibunya sampai ketakutan oleh Lin Tianqi? Bos, dia adalah raja dan dewa perang. Bagaimana kalau kita coba serangan sekali lagi, sekaligus menghabisi Lin Tianze, juga memberikan jawaban untuk Putri Liang. Bagaimana menurutmu? Menculik ibu dan anak Jia, membuat Lin Tianze bunuh diri. Cukup setia kawan. Cukup licik juga. Sialan. Hahaha, Huzia. Mau balas dendam bukan? Mau, sangat mau. Maka nyawa ibu dan anakku sebagai taruhannya. Hehe, bos. Dengan dukungan Anda, aku bahkan berani jamin, meskipun itu Raja Langit sendiri. Hahaha. Keluarga Yun benar-benar nekat dan berani banget. Pemilik toko, mohon tenang. Soal kontrak yang tak diberikan kepada nenek, itu salah saya yang tidak menjelaskan dengan jelas. Bawahan segera akan hentikan semua kerjasama dengan keluarga Yun. Setelah nenek mengambil alih, akan mulai lagi dari awal. Wu dan anak perempuannya menjaga jenazah. Waktunya sudah tiba. Segera jemput mereka ke Istana Bulan Dingin. Aku ingin berbakti pada Kaisar Wu. Benar sekali. Tentang pembunuhan rahasia oleh penguasa istana, bawahan sudah menemukan beberapa petunjuk. Dewa Perang Negara Liang, yaitu, sudah menyusup ke Tiongkok kita selama bertahun-tahun. Kalau tidak ada orang dalam yang menampungnya, dia pasti sudah ketahuan sejak lama. Lanjutkan. Dari penyelidikan, dia bersembunyi di dunia bawah tanah. Penguasa dunia bawah tanah. Raja bawah tanah. Sangat tersembunyi. Saat ini belum ada bukti yang mengaitkan dia. Kalau begitu lanjutkan penyelidikan. Baik. Ayah, ibu. Aduh, putriku tercinta. Akhirnya kamu pulang juga. Grup Kiao membatalkan kontrak. Membatalkan kontrak. Bukankah kontrak ini baru saja ditandatangani? Kenapa bisa dibatalkan? Bukan berarti kerjasamanya dibatalkan, tapi mereka menginformasikan kalau orang yang menghubungi haruslah kakakmu. Kamu tahu kan, kakakmu baru saja kita usir. Sampai sekarang kita juga tidak tahu dia di mana. Bukankah itu sama saja membatalkan kerjasama? Aku juga tidak tahu. Grup Kiao ini kayaknya lagi kehilangan akal. Secara terang-terangan menyebut nama cewek itu. Aku tahu kenapa. Nih. Dengerinnya. Meskipun kakakku secara wajah dan tinggi badan kalah sama aku, tapi bos Luo itu sudah lama jomblo. Loh, ingat nggak? Dulu kakakku sendiri yang tanda tangani kontrak sama bos Luo. Kan, ibu bilang begitu waktu pulang, kontraknya sudah ditandatangani. Nah, di sini nih. Masalahnya ada di sini. Jadi, kakakku pasti melakukan sesuatu sama bos Luo. Bisa jadi kakakku sudah berhasil merayu bos Luo. Makanya dapat kontraknya. Aduh. Cewek genit. Tapi, bos Luo mempertimbangkan statusnya. Makanya kontraknya diberikan ke keluarga Ming kita. Tapi sekarang kakakku sudah kita usir dari keluarga Ming. Jadi pasti kakakku lari lagi ke bos Luo. Makanya bos Luo terpaksa batalkan kerjasama. Aduh. Aku beneran gak nyangka. Bos Luo, pria tua itu, kakakku juga gak bisa bilang apa-apa. Oh. Kok jadi cemburu gitu?
Sih. Keluarga Ming juga bisa dibilang bangsawan. Barang hina ini sudah mempermalukan nama keluarga Ming. Hah, bukannya demi si miskin itu juga. Sudahlah. Kerjasama keluarga Anda dengan grup Kiao sudah terkenal seantero kota. Kontrak kali ini tidak boleh gagal. Harus ketemu Yaro. Ayah. Aku tahu di mana kakakku. Kamu benar-benar tahu. Tentu saja, tapi kamu benar-benar mau menemukannya. Dia yang ingin kembali. Keluarga Ming juga sebenarnya tidak mau dia pulang. Memanggil dia kembali hanya untuk membantu kita menyelesaikan perjanjian. Nanti kita beri dia peran boneka. Kekuasaan tetap di tanganmu. Aduh, ibu, aduh. Aku tahu kamu paling sayang padaku. Kalau begitu aku akan bawa kalian cari kakakku sekarang juga. Ayo pergi. Ayah, kamu kok datang? Dengar dari adikmu kamu tinggal di gedung Long Yugong. Kamu bisa datang lihat-lihat. Ini rumah teman Tianche. Kami cuma melihat-lihat rumah. Kalau cuma melihat rumah, tinggal di sini pasti nggak nyaman. Mending ikut kami pulang saja. Mending ikut aku pulang saja. Pulang. Bukannya kalian baru saja mengusir aku keluar. Aduh kakak. Ayah ibu cuma bercanda kok. Mereka suruh kamu pulang sebenarnya ingin memutus hubungan dengan si miskin itu, kan? Suruh Roro pulang. Kalian pasti ada maksud lainnya. Tianche kakak, dasar beban. Omong kosong apa itu? Roro, kamu nyaman tinggal di Luohuang. Kalian dengarkan. Roro gak mau pulang. Lin, ini urusan keluarga Ming saya. Gak perlu kamu ikut campur. Ini juga kata-kata Roro sendiri. Lagi pula pikirannya juga bukan urusanmu. Kalau gak ada urusan lain, silakan pergi saja. Baik, Roro. Suruh kamu pulang ini soal kontrak dengan grup Kiao. Direktur Luo sudah menyebut nama kamu langsung untuk berurusan dengannya. Kamu juga gak mau lihat kontrak keluarga kamu dibatalkan oleh Direktur Luo kan? Iya kan? Ternyata ada yang mau minta tolongnya. Roro diusir kalian sendiri dari rumah. Sekarang ada kepentingan baru malah mau dipulangkan. Kalian kira Roro itu bola yang bisa ditendang kemana saja? Mau ditendang kemana saja? Dasar orang miskin. Kamu bilang apa? Dasar orang miskin. Omong apa sih? Aku bilang apa? Kamu yang lebih tahu dari aku. Suruh Roro pulang juga boleh. Pertama, proyek ini harus sepenuhnya jadi tanggung jawab Roro. Kedua, kita harus dapatkan penghargaan yang layak. Kamu ini sampah. Jangan minta muka tapi gak tahu diri. Kakak, orang tua sudah datang. Kamu masih mau ngatur-ngatur apa lagi? Cepat pulang saja. Kakak Tianze benar. Kita harus dapat penghormatan. Ayah dan ibu lihat anak perempuan baik kalian. Diam. Anak perempuan ayah yang baik. Ayah tadi terbawa emosi. Bilang hal yang gak seharusnya. Ayah minta maaf padamu. Ikut kami pulang saja. Ibu juga minta maaf padamu. Ikut ibu pulang ya. Kalau aku gak salah ingat. Sepertinya ada yang bilang, lebih baik jadi anjing. Daripada minta-minta supaya kita pulang. Orang ini siapa ya? Roro, tolong pikirkan untuk aku. Kamu si miskin. Jangan serakah. Oh aku ingat. Kalimat itu kamu yang bilang. Kakakmu lihat deh. Dia mau aku jadi anjing. Kakak Tianze. Anjing kayak kamu. Harus dihukum. Kalau mau Roro pulang. Kamu harus tunjukkan penyesalan. Ayah. Diam dan kasih aku uang. Siapa yang suruh kamu ngomong sembarangan waktu itu? Guk guk guk. Aku anjing. Aku salah. Suaramu kurang jelas. Guk guk guk. Aku anjing. Aku salah. Belum makan makanan anjingnya. Suara lebih keras dong. Guk guk guk. Aku anjing. Aku salah. Nah, baru benar. Anak perempuan ayah yang baik. Ayo kita pulang. Halo. Ada apa? Aku tahu. Kakak Tianze kenapa? Gak apa-apa, kamu duluan pulang saja. Aku selesaikan urusan dulu, nanti aku cari kamu. Ah ya.
Itulah kenyataannya. Sore tadi aku gagal lindungi ibu dan anak itu. Nian, kamu suka hadiah yang aku siapkan? Oh, Suka acara yang aku siapkan? M.A. Yihu, kamu culik keturunan pahlawan. Kamu cari mati ya? M.A. Yihu nekat banget. Tahu takut sama siapa? Tentu aku tahu. Kaisar, prajurit perang nomor 1. penguasa Balairung Langit. Katanya itu harus dipakai di ruang bawah tanahku. Uang pun aku nggak mau pergi. Ternyata sandaranmu adalah raja bawah tanah. Jangan banyak omong. Sue Pinggui, kamu menghancurkan adikku. Membuat keluarga M.A. jatuh terpuruk hari ini. Aku akan membalas dendam darahmu dengan darah. Berlututlah padaku. Dasar cari mati. Kalau kamu tidak berlutut, aku akan membunuhnya sekarang juga. Bisa berlutut kan? Lihat saja bagaimana kamu bertingkah. Berlututlah padaku. Berlututlah padaku. Penghinaan hari ini. Anggap saja aku hancur dan tenggelam, tapi aku tahu akhirnya akan berakhir seperti ini. Istana langit dan bumi. Meskipun kamu tak terkalahkan. Tapi lelah, buat apa juga? Tetap saja kamu harus patuh berlutut padaku. Seperti nengat yang mengejar api. Semua hanya untuk membuatmu mati. Dalam 3 langkah, aku yang paling berkuasa. Kamu mau membunuhku. Sayangnya kamu terlalu dekat denganku. Bunuh dia untukku. Ayo pukul mereka. Pukul mereka untukku. Tempat ini sudah dikepung oleh Istana Langit. Dan dia sudah di ujung kekuatannya. Kalau kamu tidak mau mati. Turunkan senjatamu. Bunuh. Bunuh. Bunuh apa? Mau melawan Istana Langit. Turunkanlah. Aku bisa memaafkanmu. Apa? Mama datang buat melindungimu dari ketidakadilan. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu lagi. Berdiri, aku akan mengirimmu ke neraka sekarang juga. Binatang, tunggu dulu, Wang Yibo. Siapa sebenarnya raja bawah tanah dunia bawah? M.A. Yibo, siapa raja bawah tanah dunia bawah sebenarnya? Katakan apa yang terjadi di dunia bawah untuk keselamatan keluarga MANU. Itu satu-satunya kesempatanmu. Hahaha, jangan bercanda. Meskipun kamu adalah raja langit. Tapi di mata Raja Ksiti Garbha, kamu hanyalah seekor semut. Masih tidak tahu siapa Raja Ksiti Garbha. Kamu bermimpi. Aku bilang padamu. Aku kasih tahu kamu. Kamu tak akan pernah tahu titik serangan pamungkas kami. Siap-siap saja menerima kematianmu. Pemilik toko ini sepertinya orang penting di bawah tanah. Sampai bisa melatih prajurit mati seperti ini. Kalau begitu, lakukan saja, Mama. Ikut aku, ya. Kakak, bagaimana bisa tidak ada hubungannya denganmu? Lihat saja logistik dan dukungan ini, antar jemput barang dan sebagainya. Bukankah semua itu harus mengandalkan kamu? Ayah, kamu janji akan membuatku bertanggung jawab. Jadi aku jadi manajer umum kehormatanmu. Apa kamu masih belum puas? Ayah baik-baik saja. Proyek ini sudah aku serahkan ke Ting-Ting. Kepala keluarga, ada masalah. Baru saja ada kabar dari keluarga Liu. Mereka menghentikan pasokan bahan baku dan lain-lain. Tak kusangka keluarga Liu sampai rela habis-habisan menghentikan pasokan bahan baku kita. Ayah. Terus kita harus bagaimana sebenarnya? Kota atas dikuasai oleh 3 keluarga besar. Keluarga Liu dan keluarga Ding. Dan keluarga kita, keluarga Ming. Keluarga Liu dan Ding memulai dari suplai bahan baku. Sedangkan keluarga Ming dari penjualan produk jadi. Kalau gak ada bahan baku, bagaimana kita bisa jalankan pesanan? Ayah, kita bisa coba cari keluarga Ding. Malah menambah masalah saat kita lagi terpuruk. Kita sebelumnya belum pernah kerja sama dengan mereka. Sekarang minta bantuan keluarga Ding. Mereka mana mungkin mau bantu kita? 6 keluarga.
HMPH, keluarga Liu sudah melanggar aturan yang sudah bertahan puluhan tahun. Apa mereka benar-benar mau menjatuhkan keluarga Ming? Ini harus gimana nih? Kalau sampai terlambat dengan kontrak grup Kiao, keluarga Ming kita bakal rugi besar. Aku kasih tahu ya, konon grup Kiao ini. Di belakangnya ada kuil Dewa Langit. Di masyarakat ada cerita pemimpin kuil itu siapa? Pejuang terhebat di Tiongkok, Dewa Perang Langit. Kalau sampai marahin pemimpin kuil itu, keluarga Ming kita gak bakal hidup enak lagi. Aduh, ayah, ibu, aku punya ide bagus. Ada pepatah bilang, masalah harus diselesaikan oleh yang membuatnya. Masalah ini kan karena kakakku. Jadi biar kakakku yang minta tolong sama Liu Xiao. Siapa tahu keluarga Liu mau kerja sama lagi dengan kita, kan? Iya dong. Kirim Yaro ke Liu Xiao. Masalah bahan baku kelar. Kontraknya tetap milik kita. Ini rejeki nomplok. Hahaha. Yaro, kalau kamu minta tolong ke Liu Xiao, kalau dia mau melupakan masa lalu, aku akan buat kamu dan adikmu sama-sama pegang proyek itu. Ayah, kalian ngomongin apa sih? Tianche itu suamiku, masih ngomongin si miskin itu, dia bisa kasih apa lagi ke kamu? Tapi, udah, gak usah banyak omong, kamu sekarang juga pergi ke sana. Baik-baik sama keluarga Liu Xiao, dengan cara apapun. Pastikan dia mau terus kerja sama-sama kita. Ayah, bagaimana bisa suruh aku lakukan hal seperti ini? Aku gak mau pergi. Lin Yaro, ini sudah waktunya apa belum sih? Kok kamu gak ngerti juga sih? Kalau kamu masih gak nurut, hari ini aku akan mati di depanmu. Ma, kamu ngapain? Ma, kalau kamu gak pergi cari Li Dazhao, aku akan mati supaya kamu lihat. Kakak, kamu gak segera setuju. Apa kamu mau maksa ibu sampai mati? Aku pergi, aku sekarang juga mau menikah sama keluarga Liu. Kita kan sepadan. Ma ini demi kebaikanmu. Nenek tua, trik ini masih ampuh ya? Si orang miskin itu, sampai-sampai dia dibuat terpikat. Kalau aku nggak pakai cara, Yaro nggak akan jadi miliknya. Tapi kalau keluarga Liu nggak setuju, gimana? Ma, keluarga Ming yang akan datang sendiri. Masa dia nggak mau? Iya juga ya. Hahaha Roro. Roro mana? Roro pergi cari Liu Yu. Dia cari Liu Yu buat apa? Tentu untuk menikah dengan bahagia. Saling mencintai. Apa? Nggak mungkin. Aku nggak percaya. Sebenarnya gimana ceritanya? Kalian tega banget sama Roro. Sama sekali nggak pantas jadi orang tua mereka. Aku sekarang juga mau ke kampung halaman. Kalau sesuatu terjadi sama Roro, pendek kata, aku nggak akan pernah maafkan kalian. Pak, ini siasat Anda benar-benar licik. Ini benar-benar memutus sumber utama. Langsung memotong bahan mentah Ming. Memanfaatkan kekuatan lawan sampai keluarga Liu pun gak kuat main-main. Ini cuma taktik menunda waktu. Kalau masih nggak berhasil. Oke, kamu bilang dia itu orang yang harus tutup mulut. Bisa sembarangan dibicarakan. Capek? Ikut aku pulang saja. Lin Yaru. Suruh dia masuk. Baik. Wah, ini kan gadis cantik keluarga Ming. Ada urusan ke rumah saya. Liu Yu, aku mau minta tolong sama kamu. Kamu pernah minta tolong sama aku. Bisa nggak kamu antar bahan mentah itu ke kamu? Baik. Urusan ini. Seharusnya bukan minta tolong. Harusnya minta ya. Minta tolong juga bisa. Kamu bisa nggak bantu aku? Bisa dong. Nggak masalah.
Tapi orang miskin ya nasibnya orang miskin. Hari Minggu besar begini. Badan kamu harum banget. Liu Yu, aku mohon banget ya, boleh. Kamu minta aku kayak gitu. Kamu kira aku bakal setuju? Ah. Dulu waktu aku di keluarga Lin, aku dihina terus. Aku sampai berlutut di depan Tiananmen minta tolong sama kamu. Kamu memperlakukanku seperti apa? Aku diusir begitu saja dari keluarga Lin. Saat itu. Apa kamu pernah membayangkan akan seperti hari ini, Ratu? Sekarang mulut kecilmu bilang, suruh aku memaafkanmu. Benarkah? Kamu bercanda, kan? Liu Yu, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Sangat sederhana. Berlutut dan minta padaku. Aku akan membalas dengan caramu sendiri, berlutut. Apakah aku berlutut kamu akan membiarkanku? HMPH. Itu tergantung seberapa tulusmu. Hahaha, aduh. Sungguh patuh ya. Omong-omong, Suami bodohmu itu datang atau tidak? Oh, tidak dengar nama besar Tuan Muda Liu aku ya. Kamu takut dan lari ya? aku sudah melakukan seperti yang kamu bilang. Kenapa aku tidak dengar? Tolong aku. Aku mohon padamu. Aku mohon. Tolong bantu aku. Hahaha. Xiaoru, selama kamu melakukan satu hal terakhir untukku, aku akan berikan tambahan 50 tael untukmu. Ada apa lagi? Sangat sederhana. Asal kamu ingat baik-baik. Judul bukunya. Bahan keluarga ini sangat mahal. Ada janji. Alamatnya. Kamu bercanda pura-pura suci. Kamu sendiri yang datang ke sini. Tidak ada yang menyerahkan diri untukku. Kalau tahu kamu orang seperti ini, aku tidak akan datang memohon padamu. Mau pergi? Aku sudah izinkan. Ini rumah ibuku. Kamu mau datang ya datang saja. Mau pergi ya pergi saja. Kamu mau ngapain? Aku mau apa? Kamu sudah datang sendiri ke pintu. Kenapa kamu kejar aku? Ah. Hahaha. Cantik banget, putih juga. Kamu binatang itu. Lepaskan aku, ya. Roro, tolong lepaskan aku. Ah. Kamu babi. Lepaskan aku. Kakak tidak berbuat apa-apa padamu kan? Kakak Heizi, kamu datang terlambat sedikit saja, aku sudah lari duluan. Semua salahku karena tidak menjaga kamu dengan baik. Omong kosong, kamu harus patuh. Squid, berlutut dan minta maaf. Aku masih bisa kasih kamu jalan hidup. Hahaha, ini rumahku. Suruh aku berlutut minta maaf. Apa kamu pantas? Suruh orang datang. Kamu kenapa? Aku mainin wanita kamu di depan matamu. Seru nggak? Hancurin dia untukku. Yeah. Ah. Kamu mau ngapain? Aku kasih tahu kamu. Kalau ini bukan aku yang lakukan, aku tantang kamu. Tentu aku tahu. Oh Tuhan. Kamu tahu nggak? Tuan ini. Kalau ada apa-apa, ngomong baik-baik saja. Kamu itu Liu Jia-Jia. Aku benar-benar nggak tahu anakku salah di mana sama kamu. Tolong angkat tanganmu tinggi-tinggi. Lepaskan anak tunggalku ini. Kalau sudah jadi bosku. Meninggal pun itu akibat perbuatannya sendiri. Anak durhaka ini. Berani melakukan hal biadab seperti ini, pantas mati. Aku cuma punya satu anak laki-laki. Lagi pula aku sedang sakit. Kalau dia mati, siapa yang akan merawatku sampai tua? Aku mohon keponakan yang bijaksana, kasihanilah dia. Apapun syaratnya, aku akan setuju. Berdasarkan janjiku, urusan aku dan Lin Peiji, aku bisa memaafkannya. Paling kasihan, paling sulit.
Biarkan kamu seumur hidupmu tak pernah menyentuh wanita lagi. Anakku, anakku, anakku. Keluarga Liu akan punah. Mei Ce. Cepat cari raja bawah tanah, balaskan dendam anakku. Kakak, terima kasih sudah melindungiku. Dasar bodoh, kamu ngomong apa sih? Aku ini suamimu. Kenapa repot mikirin urusan keluarga Yuan? Kondisi keluarga Liu begini, kerjasama dengan keluarga Ming pasti selesai. Aku juga nggak tahu nanti gimana jelasin ke mereka. Sudahlah, paling aku putus kontrak sama mereka. Kan masih ada keluarga Ding. Keluarga Ding nggak ada hubungan dengan kita, nggak akan bantu kita. Roro. Aku bisa bantu kamu urusan keluarga Ding. Kakak Tianche, aku tahu kamu cuma mau menghibur aku. Urusan ini, kamu nggak usah repot-repot. Aku pulang aja jelasin sendiri. Halo Ding Zhanghai. Ibu, kakak pulang. Yaro sudah bicara baik-baik. Keluarga Liu sudah mau memaafkan. Maaf, ayah. Keluarga Liu belum mau memaafkan. Apa? Belum mau memaafkan. Kalau begitu, kamu masih balik buat apa? Ayah, aku mau bilang, pasti itu si bangsat itu. Iya, memang dia. Pasti dia yang bikin gagal kerjasama dengan keluarga Liu. Bangsat itu. Sebenarnya keluarga Ming kita ini melakukan kesalahan apa sih? Sampai ketemu kamu yang bawa sial ini. Itu bukan urusannya dia. Justru Ming Yuxia yang menghina aku. Apa sih yang hina? Kamu dan Liu Daxiao memang jodoh yang sudah ditakdirkan. Meski kalian tidur bareng juga gak masalah kan? Bu, aku cuma milik Lin Tianche. Kalian malah membangkang. Kalian yang membangkangnya. Keluarga Lin kok bisa punya anak durhaka kayak kamu. Satu orang buat salah, satu orang yang tanggung jawab. Kontrak dengan Kiao Group kan tanda tangan sama aku. Kalau perlu aku yang bebaskan kontrak itu sendiri, gak masalah. Kalau kontraknya dibatalkan, kita bakal jadi bahan tertawaan seantero kota atas. Kontrak itu mutlak gak boleh dibatalkan. Tapi Pak, kalau gak dibatalkan kontraknya, bahan baku kita gimana dong? Aduh, gimana dong ya? Kamu bilang dong, soal bahan baku aku sudah hubungi keluarga Jin. Mereka akan segera kembali untuk negosiasi. Hahaha, aku gak salah dengarkan. Sampah ini bilang dia sudah kontak kepala keluarga Ding. Bu, Pak, kalian dengar gak? Keluarga Ding itu keluarga besar yang terkenal banget. Bahkan jadi tulang punggung negara kita, Republik Huaxia. Kayaknya kamu kena gila gak minum obat ya, Minyaru? Jangan biarkan dia tinggal di rumah kita lagi. Cepat suruh dia pergi aja. Aku sudah selesaikan banyak masalah. Kenapa kalian masih gak percaya sama aku? Iya sih. Memang tiap ada masalah selalu yang ini yang ngurus. Sampah ini yang selesaikan. Main lotre juga gak seakurat dia kali ya. Jangan-jangan dia memang luar biasa. Aku sudah ngomong semua. Mau percaya atau tidak terserah kamu. Gak mungkin. Keluarga Ding itu keluarga besar. Orang bawahannya kayak dia. Mana mungkin bisa dekat dengan keluarga Ding? Orangnya. Patahkan kakinya. Buang aja buat makan anjing. Patahkan kaki anjing siapa nih? Kepala keluarga Ding. Kepala keluarga Ding benar-benar datang. Kali ini dia lagi. Kakak Tianche, kepala keluarga Ding benar-benar datang. Sampah kayak dia mana mungkin bisa panggil kepala keluarga Ding. Pasti kepala keluarga Ding yang cari kita duluan buat kerja sama. Aku memang sengaja cari Tuan Lin. Tuan Lin. Betul, Tuan Lin. Kami disuruh datang untuk bicara sama keluarga Lin tentang kontrak pasokan. Kontrak pasokan. Benar-benar kamu ya? Aku sudah bilang jelas banget. Ada masalah apa? Gak ada. Dia itu menantu baik kami. Cuma aku gak nyangka dia bisa memanggil Anda. Lin Tianwang. Bukankah Lin Xiansheng yang pernah menyelamatkan nyawa putri kecil keluarga kami? Hal sepele saja ini. Keluarga Ding kami tidak sehebat itu. Kakak Tianse, kamu juga pernah menyelamatkan nyawa Nona Ding. Itu sudah lama sekali. Terima kasih. Memang sudah lama sekali. Keluarga Lin ya. Kita bicara soal pasokan pigmen saja ya. Hari ini keluarga Ding akan menyampaikan ini. Pasokan pigmen. Demi menghormati Lin Xiansheng. Kami punya semua jenis ahli pengecatan yang terpercaya. Terima kasih, terima kasih. Mohon izin pamit.
Kamu ini sampah. Tapi malah beruntung sekali. Bisa menyelamatkan putri keluarga Ding. Ayah, bagaimana bisa berkata begitu tentang kakak Tianse? Justru kakak Tianse yang menyelamatkan keluarga kita. Baiklah. Aku maafkan dia. Roro, proyek ini tanggung jawabmu. Kalau butuh apa-apa, langsung saja minta ke keluarga Ding. Orang tua aku cuma kasih gelar manajer kehormatan. Jadi proyek ini bukan hitunganku. Manajer kehormatan. Manajer kehormatan juga tetap manajer. Ya bisalah. Kalau begitu, Roro, kita gak usah pakai gelar manajer kehormatan ini. Proyek ini jadi tanggung jawab kalian saja. Serius? Wah, bagus banget. Aku jadi bisa resmi jadi general manager. Kalau Roro gak urus proyek ini lagi, keluarga Ding juga gak perlu lagi terima sisa bahan. Aku akan segera telepon keluarga Ding beritahu. Ini ancaman buat keluarga Ding. Sepatah kata sangat berarti. Sekarang bilang cabut, langsung cabut. Kalau gak, kita taruhan aja. Lihat dia dengar kamu atau aku. Aku tanya sekali lagi. Proyek ini sebenarnya tanggung jawab siapa? Biarkan Yaro yang tanggung jawab. Ayah, bukankah sudah disepakati untuk aku? Kamu ini otaknya apa? Kalau kasih kamu, bisa selesaikan masalah bahan. Kamu mau keluarga Ming terjebak krisis lagi. Aku umumkan, proyek grup Kiao sepenuhnya jadi tanggung jawab Ming Yaro. Aku yang tanggung jawab. Kamu memang hebat. Tentu saja kamu yang tanggung jawab. Terima kasih, Ayah. Semoga kamu gak bikin keluarga Ming malu. HMPH. Gak perlu tiap saat kebetulan banget juga, kan? Apalagi tadi ekspresi tuan rumah keluarga Ding sama sekali aneh. Apa Lin Tianse memang bukan orang biasa? Bos, semut harimau dibunuh Lin Tianse. Kali ini juga ide ibunya kamu loh. Terakhir kali aku kehilangan saudara. Kali ini aku kehilangan semut harimau. Yang mulia, Raja, tolong berikan keputusan untuk aku. Ada masalah apa lagi? Aku mengikuti perintahmu untuk memutus suplai bahan mentah keluarga Ming. Tak kusangka keluarga Ming punya anak muda militer, ahli bela diri. Tidak hanya melukai anggota keluarga Liu, tapi juga membuat anakku Liu Yu menjadi Kasim. Keluarga Liu kami pun terputus keturunannya. Menantu laki-laki keluargamu siapa sih? Sepertinya namanya Tianche. Lin Tianche. Iya, benar. Dialah yang membuat anakku jadi tak jelas gendernya. Lin Tianche malah jadi menantu keluarga Ming. Ayah, jadi menurutmu, siapa sebenarnya Lin Tianche ini? Dia adalah penguasa kuil Dewa Langit, Raja Langit Lin Tianche. Wah, dia ternyata Panglima Perang Raja Langit. Betul, aku sengaja menangkap nona keluarga Ding untuk memancing Li Tianche keluar. Dan mengatur pernikahan antara keluarga Lin dan Ming. Tujuannya mengendalikan 3 suku di Huaxia. Membiarkan negara Huaxia dalam masalah dalam dan luar, agar negara Liang bisa bangkit. Tak disangka Lin Tianze lolos dari kematian. Dia tidak hanya menyelamatkan keluarga Ding, tapi malah jadi kambing hitam keluarga Lin. Orang ini harus dihilangkan. Bagaimana aku bisa mempertanggungjawabkan pada raja? Kakak gagal membunuh Lin Tianche dulu. Itu kesalahanku. Tolong beri aku kesempatan lagi untuk menebus kelalaianku dulu. Masih mau pergi? Dengan IQ setinggi kamu. Masih mau membunuh Lin Tianze? Mana semudah itu? Kakak jangan lupa. Aku adalah pengawal pribadinya. Setelah dia kembali ke kota atas, aku di sini mencium info palsu dari kamu. Memberitahunya untuk membunuh dengan sekali pukul. Membunuh dengan sekali pukul, ya ah. Kemampuan dan kelicikan Lin Tianche. Kalau mau membunuh dia. Sudah kubunuh dari dulu, dong. Hah? Semua orang tahu, Lin Tianche sangat setia kawan. Benar. Hahaha. Bagaimana progres penyelidikan Raja Bawah Tanah? Anak buah sudah selesai menyelidik. Raja Bawah Tanah adalah orang negara Liang. Selama ini bersembunyi di dunia bawah tanah Huaxia. Diam-diam mencuri informasi. Anak buah juga menyelidik. Penculikan Nona Ding dan percobaan pembunuhan Anda. Semua direncanakannya. Tak heran adik kelima bilang ada mata-mata di tentara kita. Ternyata memang ada mata-mata negara Liang di sekitar saya. Anak buah juga sudah memastikan. Hubungan keluarga Liu dengan Raja Bawah Tanah bukan biasa-biasa saja. Mereka ingin berkolaborasi dari dalam dan luar. Dulu aku menaklukkan seluruh negeri. Raja Liang berkali-kali memohon agar aku menyelamatkan nyawanya. Sekarang dia malah masih merencanakan sesuatu.
Yang mulia, segera kirim orang untuk menangkap Yang mulia. Tidak perlu, tangkap pemimpin penjahat dulu. Ikuti aku ke kerajaan Liang untuk menangkap rajanya. Saya terima perintah. Kamu masih berani menantang kehormatan Tiongkok. Ayah, semua ini karena aku sesaat kehilangan akal. Tolong selamatkan nyawaku. Tolong selamatkan aku. Jangan gegabah dulu, jangan buat musuh lari. Tunggu aku tangkap anggota partai bawah tanah. Hapuskan mereka atas nama hukum, tahan dan bawa pergi. Kakak Tianche, baru saja Ting Ting telepon aku. Katanya ada barang yang mau dipindahkan ke kantor. Aku lagi sibuk banget. Dia ingin belikan dulu untuk kamu. Kalau ada apa-apa, tinggal telepon saja. Aku cuma takut kamu marah. Kamu tahu kan, adikku itu bukan keluarga kita. Bukan satu rumah. Tenang, aku langsung ke sana. Kakak perempuanmu bilang kamu mau pindahkan barang ke kantor. Kalau aku gak bilang gitu, kamu pasti gak akan datang. Maksudmu apa? Kamu bukan orang biasa. Kamu selama ini menyembunyikan identitas, kan? Kalau tidak, gak mungkin kamu bisa begitu mudah menyelesaikan satu masalah demi masalah. Itu artinya kamu orang yang sangat berpengaruh. Bisa menggerakkan grup Kiao, keluarga Ding, bahkan keluarga Liu. Kamu sangat licik ya? Ternyata tebakan aku benar. Aku siapa itu urusanmu apa? Oh ya. Dulu belum tentu. Tapi setelah hari ini, belum tentu juga. Maksudmu apa? Apa sih kelebihan suamiku dibanding orang lain? Dari segi bentuk tubuh dan penampilan, aku lebih hebat dari kakakku dalam segala hal. Dan semua hal yang dia gak bisa, aku bisa lakukan. Jadilah denganku. Aku janji akan membuatmu. Nakal apa sih? 10 kali pun kamu gak akan bisa mengalahkan kakakmu. Kalau gak ada apa-apa, aku pamit dulu ya. Berhenti. Aku tahu kamu bakal seperti ini. Aku gak mungkin membiarkan kamu meninggalkanku. Kalau kamu gak mau bersamaku, aku akan tuduh kamu pemerkosa. Biar kakakku salah paham sama kamu seumur hidup. Apa yang aku dapatkan? Orang lain juga gak boleh dapatkan. Hei, ayo setuju saja. Apa yang kamu lakukan padaku? Sayang, kenapa kamu ketawa? Kamu terlalu meremehkanku. Kamu tahu aku punya kemampuan. Tapi kamu gak pernah mikir dari mana kemampuan itu berasal. Kan? Aku sudah tahu kamu orang yang licik sejak dulu. Jadi sejak aku masuk ke kamarmu, aku langsung mulai merekam. Ini semua bukti kamu menggoda aku. Perlu aku kasih tahu orang lain juga? Jangan, kakak ipar. Pakai bajumu kembali. Aku yang pakai. Aku pakai saja tidak cukup. Kalau sudah tahu aku siapa, ya harusnya kamu lebih sopan. Jangan sampai jadi bahan tertawaan seluruh kota atas. Serahkan ponselmu ke aku. Ganti ponsel dengan aku, biar kamu gak usil lagi. Baik-baik saja ya. Lin, kamu, tunggu saja aku. Nona Wen, suasananya santai sekali ya. Oh, kamu ya. Dengar-dengar kontrak grup Yaoxi sudah diberikan ke kamu. Kakak, apa kamu nggak sakit hati? Dengar-dengar kamu dipukul sampai seperti kastrasi. Pasti sangat menyakitkan juga. Ya. Aku datang bukan untuk rebutan kegembiraanmu. Aku cuma mau bilang, kita punya musuh yang sama. Lin Tianche. Betul. Kalau bukan karena dia, apakah kita berdua sampai seperti ini? Aku pengen bunuh binatang itu secepatnya. Aku punya cara. Tanpa susah payah, bisa menghabiskan kamu. Cara apa? Pikirkan, kelemahan Lin Tianche adalah Lin Yaru. Kalau kita culik Miyaru, dia pasti patuh. Jika dia mati, Dunia akan damai. menculik kakakku. Kamu gila. Yating, kalau kamu mau gantikan Miyaru, itu satu-satunya cara. Dan hanya kamu yang bisa membuat dia percaya. Kita punya musuh yang sama. Makanya aku datang ke kamu. Aku janji, selama kamu buat dia keluar, urusan selanjutnya serahkan ke aku. Baik, aku ikut saranmu. Kerjasama yang menyenangkan. Besok pagi. Yaru.
Biar kalian berdua terpisah selamanya. Rouro? Kalian di mana, Bos Ming? Oh, dia keluar. Kayaknya adiknya ada urusan sama dia. Kalian berdua ikut cari dia, ya? Hei, Rouro, kamu di mana? Kakak Tianci, Ting Ting suruh aku makan. Tenang, sebentar lagi aku pulang. Oke, aku tunggu. Pulang sekolah aku jemput kamu. Keluar. Bawahan melapor kepada Panglima Tianwang. Aku memerintahkanmu menjaga perbatasan Huaxia. Kamu berani meninggalkan pos tanpa izin. Tianwang, informan melaporkan Raja Liang telah mengumpulkan pasukan besar. Akan menyerang Huaxia. Aku datang melapor karena terpaksa atas perintah Raja Liang. Ini memang laporan intelijen. Kenapa Ting Ting buru-buru cari aku? Kak, aku baik-baik saja. Aku cuma kangen sama kamu. Bau alkoholnya pekat banget. Ada apa? Aku cuma kangen kamu tadi. Kamu ngomong apa sih? Kita kan saudara kandung. Kalau begitu kamu bisa maafin aku yang dulu suka salah-salah gak ngerti. Aku gak pernah ambil hati. Aduh kak, kamu baik banget. Aku cinta kamu. Kamu sudah dewasa dan paham sekarang. Kakak, ayo kita minum bareng. Ayo, bersulang. Dia pasti sudah mabuk. Liu Yu. Kamu ngasih apa di minuman ini? Sebenarnya gak ada apa-apa. Cuma supaya kamu bisa tidur lebih lama. Kamu pura-pura damai denganku. Tapi kamu sama dia. Tebakanmu benar, tapi sayangnya terlambat. Ini laporan intelijen. Kenapa kamu tahu aku mau membunuhmu? Aku gak tahu. Dani bilang pasukan Raja Liang mendekat Huaxia. Ada aku, Panglima Tianwang pejuang dewa. Berani dia? Rudi bilang ada pengkhianat di tentara. Ternyata orang dekatku sendiri. Bawahan salah, Tianwang. Aku dipaksa oleh situasi, tidak ada pilihan lain. Mohon ampun, Tianwang. Tianwang, katakan siapa yang menyuruhmu. Katakan siapa yang menyuruhmu. Ya. Itu Raja Bawah Tanah Du Feilong. Raja Bawah Tanah. Kamu tangkap keluargaku. Memaksa aku membunuhmu. Asal kamu mati. Negara otomatis kehilangan pelindungnya. Maka Raja Liang bisa merebut Huaxia sekaligus. Ternyata memang Raja Liang. Rencana pembunuhan itu juga kamu yang atur, tapi aku. Semua itu perintah Raja Bawah Tanah. Kalau bukan Kaisar Wu yang mati menggantikan aku pasti kena jebakan kalian. Fang Zhen, aku sudah anggap kamu seperti keluarga, tapi kamu malah berkhianat. Tianwang, aku salah. Tianwang, aku juga disuruh orang lain. Aku terpaksa melakukan ini. Katakan di mana Raja Bawah Tanah itu. Di kota Raja Bawah Tanah. Bawa aku ke sana. Strategi yang dibuat orang tua besar itu membuatmu. Aduh, kamu bohong sama aku. Tianwang, kalau aku nggak bilang gini, kamu mau ikut aku ke sini gak? Hahaha. Kamu jual teman demi kehormatan demi apa sih? Duit? Ya buat duit. Sekarang walau kamu dikelilingi kemegahan, tapi seumur hidup aku tetap gak bakal jadi orang kaya. Aku lahir dari keluarga miskin. Aku selalu bilang ke diri sendiri harus jadi orang kaya. Semua itu kamu gak bisa kasih. Aku, Tang, bisa kasih. Gak nyangka kamu sebegitu serakahnya.
Tapi aku masih mau maafkan kamu. Lin Tianj, kamu masih ingat aku? Pei Long Sanshin Dewa Perang Naga Terbang. Pei Long. Betul, itu aku. Dulu kamu berkuasa besar di Liangguo. Keren banget waktu itu. Aku salah satu orang setia dan berani di Liangguo. Bertempur habis-habisan sama kamu. Tapi akhirnya tetap kalah di tangan anak buahmu. Dulu aku memaklumi keberanianmu. Maafkan kamu, tapi kamu malah berani melawan lagi. Dulu memang gak membunuh aku. Tapi kamu bikin satu mataku buta. Aku hidup bertahun-tahun seperti manusia tapi bukan manusia. Waktu itu kamu sebaiknya bunuh aku saja. Aku juga pikir begitu. Dulu harusnya aku bunuh kamu. HMPH, takdir. Ini memang takdir. Ini memang kehendak langit. Kasih aku kesempatan untuk balas dendam. Ziwei, kamu yakin bisa kalahkan aku? Dewa Perang Dewa Raja tak terkalahkan. Tapi aku Pei Long Sanshin bukan seperti dulu lagi. Siap mati. Bos. Sial. Kamu sudah latihan ilmu ampuh, kenapa masih gampang dikalahkan? Tahu satu hal. Waktu duel terakhir kita, aku cuma mati 3 kali. Sebenarnya walau kamu latihan, kamu tetap bukan ilmu andalanku. Tapi kamu memang ada kemajuan. Kali ini aku pakai ilmu yang sudah aku latih 5 tahun. Aku gak percaya bisa kalahkan kamu. Sampai sekarang kamu masih gak puas. Kalau iya, aku harus antar kamu mati nih. Hehe. Hehe. Gak semudah itu, ya. Turunin dia. Roro. Kakak iparku tersayang. Aku sudah bilang dari dulu. Apa yang aku gak bisa dapat, jangan sampai orang lain dapat. Dia kakak kandungmu, kan? Justru karena dia kakakku sendiri. Semua kebaikan harus jadi miliknya. Kalau bukan karena dia, semua ini seharusnya sudah jadi milikku. Aku bukan keluarga. Gak nyangka kalian sejahat ini. Lin Tianche, kamu mau aku panggil Tian Wang atau? Kamu bilang aku bos toko. Aneh? Anehnya karena kamu terlalu kuat. Kami cuma bisa pakai cara ini untuk menghabisimu. Lepaskan dia. Aku, Lin Tianze, pasrah sama kamu. Hahaha. Lin Tianche, hari ini aku akan bunuh kamu dengan tanganku sendiri. Hah? Hahaha. Hahaha. Turun, aku mau dapat bayaran. Aku pergi, berlututlah. Penguasa negara Liang sudah ditangkap Raja Langit. Kuil Dewa Langit sudah mengepung kota bawah tanah. Lihat siapa yang berani bikin onar. Apa maksudnya dikepung? Selesai sudah. Kali ini benar-benar selesai. Fei Long, pulanglah. Tidak apa-apa. Tian Lang. Lihat aku sudah ikut kamu bertahun-tahun. Bisa gak sekali ini kamu maafkan aku? Ah, Tian Lang. Aku salah. Aku mau balas dendam untuk adik kelimaku. Berhenti. Aku salah. Berhenti, tolong maafkan aku, keluarga Liu, gimana? Wuyu, keluarga Liu sudah aku kasih kesempatan. Bawa si nomor 4 turun. Hukum dengan tegas. Lepaskan dia. Tian Huang, aku salah. Tian Huang, cuma kamu yang tersisa. Tian Huang, aduh, kakak. Gagal lindungi 2 negara. Hanya bisa tebus dengan mati. Aku hanya bisa tebus dengan mati. Fei Long. Fei Long, satu-satunya dewa perang negara Liang. Apa kau mau berhenti? 2 dewa perang negara Liang. Fei Long melewati ujian malam. Aku maafkan kamu. Kamu. Kalau berani ganggu Tiongkok lagi, aku akan buat negara Liang lenyap tanpa jejak. Terima kasih Raja Langit, Dewa Perang, atas kemurahan hatimu. Kakak, aku adik kandungmu. Meski aku salah, kamu pasti akan maafkan aku, kan? Apa kamu pikir dia kakak kandungmu? Kami gak bisa buat apa-apa sama kamu. Kamu pasti nggak bakal kirim aku ke penjara, kan? Kan?
Rekam saja dengan satu tangan. Biar orang kota atas lihat. Kamu sebenarnya siapa sih? Jangan, kakak ipar. Kakak, kamu mohon padanya. Kamu mohon padanya. Suruh dia jangan lakukan itu. Halo semuanya.